Baik, kami ucapkan salam dan selamat pagi untuk setiap kita semua. Salam, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan selamat tahun baru untuk setiap kita, amin. Pandang kiri kanan saudara yang mungkin belum mengucapkan selamat tahun baru, boleh salam. Ucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya di tahun yang baru ini berkat Tuhan akan semakin melimpah bagi setiap kita semua, amin. Baik, saya akan ada beberapa info buat kita semua. Untuk hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, maka akan ada ibadah di tempat ini jam 10 pagi. Dan jam 6 sore itu akan kembali ibadah itu di Jodoh. Ya, sekali lagi hari Minggu ini ibadah jam 10 di tempat ini dan ibadah sore jam 6 akan diadakan di Jodoh. Nah, akan ada perubahan ibadah pemuda di tempat ini akan diadakan pada hari Minggu jam 4 sore. Sekali lagi untuk anak-anak muda ada perubahan jam ibadah. Hari Minggu akan dimulai jam 4 sore, jam 16 WIB. Nah, untuk ibadah Junior Church atau GC pada hari Minggu 5 Januari itu jam 10 di tempat ini dan sudah akan dilaksanakan terpisah. Ya, akan dilaksanakan terpisah, artinya anak GC akan ibadah di sebelah. Untuk ibadah 2 Sabtu kembali akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari. Ya, 2 Sabtu akan diadakan 4 Januari jam 9. Dan hari ini kita akan dilayani kembali oleh Bapak Pendeta Dr. Darsono Ambarita MTH. Ya, dari hari Minggu kemarin dan di tempat hari ini juga akan dilayani oleh Bapak Darsono. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh memulai tahun ini dengan penuh sukacita. Kami percaya di tahun yang baru ini berkat Tuhan semakin melimpah atas setiap kami. Urapi setiap kami, urapi penyembahan kami, dan saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya sesuatu yang baru akan kami dapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Setiap kita mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Biarlah Tuhan jadi kepala bagi tahun ini dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Biarlah setiap hari di tahun 2025 Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Mari bersama-sama lambaikan tangannya yuk. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia
dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia ada dalam hidup kita senantiasa. Yang percaya katakan amin. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia baik. Dan Dia sungguh baik. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Katakan, tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Katakan, tahun berganti tahun Tuhan, tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ayo jempolnya bersama-sama Bapak Saudara. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagi kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik. Ya, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Ayo
bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan, biarlah seperti Musa minta penyertaan Tuhan, kami minta tahun ini Engkau menyertai kami. Berjalanlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ini doa kami Tuhan, kami tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila ku beroleh kasih-Mu, tunjukkan jalan-Mu, sebab ku rindu hidup dalam terang-Mu sepanjang hari. Bimbing aku, bila Engkau tak besertaku ya Tuhan, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ku miliki banyak rencana, namun ku tak mau jalan tanpa-Mu. Bila Engkau tak besertaku, berjalanlah Tuhan bersama kami di sepanjang tahun ini. Dari tanggal 1 Januari 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, dengan kasih-Mu. Pimpin langkahku
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini doa kami, ini permohonan kami di tahun ini ya Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Oh, lama ya lama. Kami perlu Kau Tuhan. Pimpin langkah kami di sepanjang tahun ini Tuhan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Kau yang menyertai hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu, mulai bersyukur bagi Tuhan buat berkat Tuhan yang kita terima di sepanjang tahun 2025. Mari Bapak Ibu Saudara ucapkan syukur. Mari naikkan ucapan syukur bagi Dia. Dia Allah yang menyertai kita, sebab namanya Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang mencukupi keperluan dan kebutuhan kita. Namanya Jehovah Jireh. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan. Kau besar dan ajaib dalam kami. Oh, ya ralama ya syana ralama ya ralamu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. Mari saya undang sebab kita pakai berdiri bersama-sama. Katakan, Kau Allah kami yang El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, kami serukan nama-Mu Allah, kami El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita.
Mari lulukan Tuhan di atas segala Tuhan. Katakan kau besar, kau ajaib, kau luar biasa, kau dahsyat Tuhan. Berikan tepuk tangan, suara-suara bagi Dia. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. El Shaddai. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah El Shaddai yang selalu beserta kami. Dalam hadirat-Mu, kami terus mau naikkan doa permohonan kami untuk negeri kami. Kiranya anugerah-Mu yang berlimpah-limpah turun atas pemimpin negeri ini. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, dan Wakil Presiden kami Bapak Kiribo. Kami terus berdoa, biar keputusan-keputusan yang berasal dari Tuhan, itu yang menjadi keputusan hamba-Mu. Taruhkan hikmat ilahi untuk memimpin bangsa yang besar, sehingga kami boleh melihat ada kesejahteraan atas negeri kami, ada perubahan atas negeri kami. Di dalam nama Yesus Kristus, ada kemajuan demi kemajuan. Karena kami tahu Allah campur tangan atas negeri kami. Dari pusat sampai ke daerah, semua ada di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Kami juga mengasihi para pemimpin rohani kami. Ada hamba-Mu pembina kami, Bapak Niko Nyoto Roharjo yang di Jakarta. Ada Bapak pembina kami, Bapak Bambang Yonan yang ada di Kota Medan. Ada gembala pusat kami, ada Bapak Edi Praetno ya Tuhan. Di tahun 2025 kami percaya anugerah-Mu yang berlimpah atas para pemimpin kami. Bahkan gembala yang kami kasihi di tempat ini, Bapak Insinyur Cinta. Taruhkan hati-Mu, visi yang daripada-Mu, sehingga kami melihat ada kemenangan besar di tahun 2025. Haleluya. Kami tidak perlu takut karena Engkau Allah El Shaddai yang menyertai kami, yang menyertai hamba-hamba-Mu. Bahkan kami percaya seluruh umat-Mu yang ada di Kota Batam ada dalam anugerah Allah yang berlipat-lipat ganda. Haleluya. Akan ada kemenangan di depan, akan ada kemenangan bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Amen. Maupun yang ada di Medan, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan dari hidup kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Ini doa kami hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ini doa kami Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku ya Tuhan, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi bersama-sama mari angkat tangan kita. Kiranya mari angkat tangan kita Bapak Ibu. Biarlah tahun yang baru ini kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu, dan
malapetaka, sehingga Kau Tuhan memberkati kami. Tidak menimpa aku. Sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Kami percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya bagi Raja di atas segala raja, yang telah memberkati kita memasuki tahun 2025. Dan biarlah perkenanan Tuhan di tahun ini turun bagi kita, sehingga apa yang kita lakukan, langkah demi langkah, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Dan kami percaya di tahun 2025, kami deklarasikan Tuhan di tahun ini, di hari pertama, tanggal pertama, Yesus Tuhan Raja atas hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hari ini kami bersepakat, biarlah Tuhan memimpin kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan mengurapi kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan menganugerahkan kasih karunia demi kasih karunia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, berikan tepuk tangan demi Tuhan, dan terimalah, aminkan janji Tuhan, aminkan berkat Tuhan, aminkan penyertaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Dan kiranya Tuhan memberkati keluarga kami berlimpah-limpah, Tuhan memberkati pekerjaan kami berlimpah-limpah, dan Tuhan memberkati bisnis kami berlimpah-limpah. Dan apa yang kami lakukan semuanya berhasil, 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 berhasil dan beruntung. Mari keluarga demi keluarga yang beribadah pada pagi hari ini, mari berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan hari ini waktu bagi kita, kehidupan kita, itu semua oleh karena Dia. Dan tidak hanya tahun yang lalu saja, di tahun ini hal yang sama Tuhan terjadi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah, ku sembah, ku sembah. Hallelujah.
Mari katakan haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. Oh, dapat. Haleluya. Kami angkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kepadamu pagi ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Tuhan dahsyat luar biasa. Tuhan hantarkan kami sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, namanya sianamu. Hanya namamu, kuasa-Mu bagi kami. Oh, namamu, namanya sianamu. Hina namo, namanya sianamu. Kami sujud menyembah Raja. Kami sujud menyembah kepada Tuhan. Oh, namanya sianamu. Hina namo. Oh, kebaikan-Mu turun bagi kami hari ini. Kasih-Mu kami terima pada hari ini. Pengurapan-Mu kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami telah memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama Tuhan di tahun yang baru ini. Berjalanlah Engkau ya Tuhan bersama kami.
Bertahtalah Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan akan berkenan. Dan kami melupakan masa lalu kami. Kami mengampuni masa lalu kami. Dan kami mau berjalan dengan Tuhan di tahun 2025. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat ibadah tahun baru ini. Terima kasih buat jemaat-Mu. Terima kasih buat kami semua para pelayan yang Tuhan berikan waktu, talenta, semua yang ada pada kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas hamba-Mu kami menyampaikan pesan Tuhan urapi. Sehingga mulut bibir hamba berkata kepada Tuhan, urapi hamba-Mu, sertai hamba-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa bersyukur bersama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk sebelum duduk Bapak Ibu berikan salam kanan kiri bilang selamat tahun baru. Tuhan berkati kita. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Senang berjumpa kembali. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Cinven memberikan waktu untuk 2 kali ya, hari Minggu dan hari ini. Saya ada di Batam dan nanti siang saya pulang setelah dari sini. Dan saya akan berjumpa dengan keluarga yang ada di Medan. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru dan biar di tahun baru ini 2025 ada hal-hal yang baru, berkat baru, pengurapan baru, kasih setuan yang baru juga akan menyertai kita. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Nah Bapak Ibu di tahun 2025 ini tentu saja kita tidak tahu apa yang akan kita lalui, kita jalani. Tapi percayalah kalau Tuhan bersama dengan kita, Dia pasti akan menyertai setiap langkah kita. Sehingga dalam menempuh perjalanan hidup yang ada depan kita ini saudara, itu semua berkenan kepada kita. Kita tidak tahu bagaimana prediksi-prediksi yang ada di para ahli-ahli mengatakan ada banyak hal yang terjadi. Tapi saya percaya bahwa apapun itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Di waktu demi waktu kita akan diajari Tuhan, kita akan dipimpin, kita belajar banyak hal dari apa yang kita lalui hari demi hari, waktu demi waktu. Nah baik kehidupan baru bersama Tuhan di tahun baru ini dan biarlah dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 kita baca bersama-sama. Yuk kita baca 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bilang kanan kiri, yang baru sudah datang. Amin saudara. Saya nggak tahu yang baru-baru itu apa. Saya yakin di tahun baru banyak yang baru-baru, baju baru mungkin ya. Mungkin yang baru lain belum. Mungkin rumah baru kah, ya mungkin kendaraan baru atau ya handphone baru mungkin. Atau mungkin topi baru, celana baru, ya mungkin hal-hal yang baru yang Anda alami. Tapi saudara kita bukan ke situ. Kalau itu hal yang baru bersifat materialistis, tapi kita berfokus kepada hal yang baru dalam kehidupan kita, katakan amin. Kalau hal yang rohani yang baru kita bisa lakukan, tentu saja hal yang baru yang jasmani akan mengikuti kita bersama-sama. Maka Amsal pasal ke-5 21 berkata, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya, bilang kanan kiri, langkahmu tahun depan diawasi Tuhan. Tuh, diawasi Tuhan saudara, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Jadi kalau bilang Tuhan itu enggak ada, kita yang enggak tahu Tuhan itu di mana, saudara. Tuhan itu dalam kitab Roma dikatakan itu dalam hati kita, katakan hati kita. Jadi saudara kalau Anda percaya, mengaku dalam mulut orang percaya, maka Tuhan hadir dan Tuhan itu hanya dekat saudara, di hati saudara. Cuma kadang-kadang kita terlalu jauh mencarinya, ke sana ke sini dicari-cari, pergi ke sana, pergi ke situ, padahal dia di sini saudara, di hati saudara. Dia sudah memateraikan dirinya dalam perjanjian lama. Aku ada dalam hati umatku yang percaya kepada dia. Anda tidak perlu jauh-jauh cari sesuatu yang tidak jelas. Tapi di tempat ini, di gereja ini, Anda menemukan Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada saudara. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi saudara, aku katakan Tuhan, mari hari ini. Aminkan bahwa Tuhan mengawasi, melingkupi saudara. Kalau tahun yang lalu Tuhan menghiasi, mendandani saudara dengan kebaikan Tuhan.
Di tahun ini juga hal yang sama akan terjadi bagi kita. Katakan amin. Saya bersyukur Bapak Ibu baru tadi subuh ya, barusan ya 6-7 jam yang lalu saudara. Saya dengan istri kami beribadah, memang jarak kami jauh. Sebenarnya anak istri saya mau datang ke Pakam Pak, cuma ke Batam ya, ke Batam. Jadi ingat Pak Aritonang ya Pak Freddy lupa Pakam. Ya jadi saya sama istri tapi karena satu hal maka tidak terjadi. Kita sudah setting sekarang liburan ke seberang lah, ke seberang. Tetapi karena satu lain hal maka kami tidak berangkat. Dan kemudian tadi ya jam 11 baru ya semalam itu kami ibadah, kemudian kami bernyanyi jam 11 lewat 10 kami nyanyi sampai jam 12 lewat 2 Pak. Saya hitung jamnya, jam 11 lewat 10 dan selesai jam 12 lewat 2 menit. Jadi pangpung udah selesai baru anak saya tanya, Pak udah siap katanya. Karena dia cuma lihat merconnya bukan lihat bapaknya saudara, dia melihat merconnya saja. Pak udah siap. Udah siap. Nah, ya silakan lihatlah kembang-kembang api di luar karena kita tinggal di lantai atas. Saudara kami bersama keluarga kami memuji Tuhan karena jarak jauh maka saya ambil inisiatif, saya ambil lagu dari tablet saya, suaranya keras dan kemudian kami pakai live WA. Jadi live WA sekarang canggih ya, lebih modern dibanding dulu-dulu, enak bisa tampil, kemudian nyanyi, itu hampir 1 jam kami bernyanyi, memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Kemudian akhir dari pujian saling mendoakan, saya doakan anak istri, dan kemudian istri dan anak mendoakan saya. Kemudian kami bukan mengklaim sebenarnya itu, saya agak susah bilang klaim, memegang janji Tuhan, gitu ya. Memegang janji Tuhan. Tuhan kami percaya janji Tuhan ya amin. Berkati kami, langkah kami di tahun 2025 yang akan datang, yang hari ini dan sampai yang akan datang. Kemudian bersyukur dengan air mata. Air matanya bukan air mata penyesalan Bapak Ibu, bukan, jangan salah ya. Kalau kami ini menangis itu bukan karena berdosa, bukan karena enggak. Kita tuh bersyukur sama Tuhan, kebaikan Tuhan luar biasa. Amin. Enggak bisa kita balas kalau saat ini ada itu karena Tuhan saudara. Maka istri nangis, namanya perempuan ya Pak ya, kalau nangisnya lebih laki-laki nangis terus. Enggak bisa habis nangis saudara. Saya bilang waduh anak saya yang baru juga nangis, yang saya nomor 2 juga nangis. Bersyukur sama Tuhan. Karena kenapa? Kita bisa melewati tahun lalu. Saya percaya kita berdoa, hal yang sama, kita megang janji Tuhan. Bahwa tahun 2025 Tuhan memberkati Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring. Amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dari awal bersama-sama yuk. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku.
kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Berkati Amin. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, sertailah kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, sertai langkahku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Aku berserah berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. bagimu. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, Sertai langkahku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Ayo bilang kanan kiri, ayo percayalah kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan. Maka saudara, untuk kita percaya kepada Tuhan, kita harus percaya sungguh-sungguh dan kemudian kita mengikuti kehendak Tuhan dan kita mari berjalan kepada masa depan dan merupakan masa lalu yang mungkin saja saudara Anda alami. Dan itu saudara adalah pembelajaran dan baik untuk kita bisa introspeksi untuk bagaimana kita melangkah ke depan. Maka saudara, firman Tuhan Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat saudara, Tuhan menyertai kita, setiap langkah kita saudara, diawasi, dikontrol oleh Tuhan. Tidak hanya itu saja saudara, tetapi Tuhan juga mau kita untuk merubah paradigma, pola pikir yang mungkin dulu saudara itu sangat jauh dari Tuhan. Tapi saat ini kita mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Maka saudara, pemboran budi di sini maksud adalah di mana kita itu mengendalikan saudara tindakan kita bersama dengan Tuhan. Diri kita saudara terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Kita punya bagian-bagian itu. Tetapi budi ini adalah berhubungan dengan kita, jiwa kita yang ada pada kita, yang sering kali saudara mengeluarkan roh Tuhan dalam diri kita, yang dimana roh sendiri sedang berusaha dan terus mencari orang-orang yang berkenan, yang rindu berhubungan dalam intim dengan dia. Maka saudara, kalau Anda lihat sebuah kupu-kupu saudara, di mana saudara ini terjadi bukan begitu saja, tapi ada satu namanya metamorfo, di mana perubahan ulat yang buruk rupa menjadi kupu-kupu yang indah saudara. Di mana sesuatu yang dulu mungkin saudara, yang di mana kita berjuang dengan segala kemampuan, kekurangan yang ada pada kita. Dan kemudian kita hari ini juga masih mungkin saja, tapi dulu kita terus berusaha merubahnya. Kalau Anda berubah dengan cara Anda tidak akan sanggup. Tapi kalau Anda berubah menghadirkan Tuhan, percayalah Tuhan memampukan saudara, hidup Anda akan menjadi indah seperti seekor kupu-kupu. Berikan tepuk tangan bagi saudara, bagi Tuhan kita. Jadi saudara Kristus Tuhan, melalui pikiran, perasaan, kita tahu bagaimana caranya, yaitu dengan Tuhan, maka perilaku kita akan berubah. Setiap hari, setiap waktu dunia akan menuntut Anda berubah, percayalah. Bilang kanan kiri, dunia menuntut kita berubah. Anda akan dituntut dari sisi daripada ekonomi berubah, industri berubah, nggak bisa kita sangkali. 1.0, 2.0, 3.0, 4 terus 5, nanti nggak tahu mau ke berapa saudara. Pokoknya titik 0-0-nya adalah saudara. Kemudian saudara, dunia usaha habis semuanya. Pelayanan, kehidupan, semua teknologi berubah semua. Kita dituntut untuk berubah. Dan seolah-olah dunia mencoba menarik kita.
Kita dipaksa. Tetapi mau saya bukan berubah yang ditarik oleh dunia. Tetapi saat ini saudara, berubah seperti apa yang Tuhan mau. Pembaruan budi seperti apa. Mau seperti dunia atau seperti Yesus. Anda mau berubah menuju kepada Yesus atau kepada dunia. Dan perubahan-perubahan tidak bisa dihindari. Perubahan-perubahan itu akan terus berjalan. Perubahan dunia saudara mengajak kita, kalau dunia mengajak Anda setelah bekerja, ayo kita ke naik klub, ayo kita jalan-jalan happy-happy saudara. Ada begitu kan? Kalau udah kerja, udah habiskan aja, nanti kita cari lagi. Itu dunia. Dunia mengajak saudara, kalau anak kita misalnya sekolah, udah contek aja gak apa-apa, biasa itu. Enggak saudara, itu contoh. Atau kita memilih untuk belajar sungguh-sungguh mengingat teori belajar, materi pelajaran itu. Dunia mengajarkan menarik kita untuk tidak setia kepada pasangan, kepada teman, kepada pekerjaan, atau kepada Tuhan. Dunia menarik mengajak kita ke sana. Gak usah setia-setia amat lah. Kalau makan ada dipilih, kalau ada makanan ini kita coba yang lain. Enggak gitu Pak. Ini bukan coba-coba dan ini tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk setia dengan segala sesuatu yang kita dipercayakan Tuhan bagi kita. Katakan amin. Katakan amin. Bilang kanan kiri, Tuhan mempercayakan engkau setia apa yang kau lakukan. Amin. Karena mengapa saudara? Karena di balik kesetiaan saudara, metaforfo, pembaharuan budi saudara-saudara, yang kita hari ini sedang kita jalani dan kita lakukan dan kita raih. Percayalah. Ada berkat anugerah Tuhan yang besar. Saya mau katakan kalau orang berubah dulu gak disukai. Sekarang pasti disukai dong. Kalau dulu waduh sekarang orangnya oke semua. Wah itu pasti orang suka. Dan itu sesuatu yang menjadi berkat. Di mana ketika Anda setia dengan Tuhan, Anda mencoba untuk tidak mengikuti dunia, tetapi Anda mengikuti Tuhan. Percayalah, di situ akan ada pembaruan, ada berkat, ada kesaksian yang memberkati dan memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Kebaikan-Mu Tuhan. Maka saudara mulai saat ini dengan kesetiaan yang kita lakukan, Anda beribadah di gereja ini. Anda setia di gereja ini, percayalah itu tidak sia-sia. Amin saudara. Maka kesetiaan kita saudara di awal tahun, kami keluarga besar bidang pelayanan kita semua. Maka di awal tahun kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia setia. Saya dengan keluarga kami bersepakat apa yang kita kasih di awal tahun. Kalau kita aja ngasih orang awal tahun gift, kok sama Tuhan gak berani saudara? Loh betul gak saudara? Anda berani kan memberi kepada orang yang Anda kasihi sesuatu kan, betul kan? Hal yang baru di tahun baru kan. Loh kita harus juga berani memberikan hal yang sama kepada Tuhan. Melalui persembahan yang kita terima, yang Tuhan titipkan kepada kita. Katakan amin. Maka saudara kalau Anda diberikan amplop, ini gak ada pesan-pesan Pak, gak ada. Ini memang sesuatu yang harus kita lakukan di awal tahun. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur. Sebab apa saudara Dia baik, Dia setia. Amin saudara. Nanti berdoa Tuhan apa yang harus saya berikan. Kalau gak bisa hari ini, minggu berikutnya masih bisa. Doa Tuhan, selama ini saya belum pernah memberi. Selama ini saya gak pernah ngerti, hari saya mau belajar Tuhan. Karena Kau setia, aku mau juga setia dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Maka saudara kalau kita melakukan perubahan artinya kita hidup selaras dengan Tuhan. Kita bertindak perilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bukan menyesuaikan dunia ini, tapi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara mengapa orang tidak mau berubah saudara? Biasanya orang tidak mau berubah karena memang perubahan ada proses yang tidak enak. Ada sesuatu yang harus kita belajar, ini sulit, ini manual yang baru. Saya gak bisa, memang gak bisa.
Karena itu sesuatu yang harus kita perjuangkan. Gak enak. Tapi firman Tuhan berkata, Yakobus 1:12, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah barang siapa yang mengasihi dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau Anda diproses saudara untuk berubah, percayalah ada mahkota yang Tuhan Anda terima. Bilang kanan kiri, ada mahkota bro. Ada mahkota, aduh Pak. Kita diajari Tuhan dalam segala hal-hal yang kita alami sebenarnya ada tujuannya, ada mahkota yang Tuhan berikan, yaitu mahkota kehidupan. Jadi jangan takut, bilang sama temanmu itu, jangan takut kau. Ada mahkota di situ, ada kemuliaan Tuhan di situ. Memang kadang-kadang kita keder, wah ini gimana? Tapi percayalah saudara, ini firman Tuhan yang ngomong. Memang gak gampang ketika diproses. Amin. Dan yang kedua saudara, mengapa orang tidak mau berubah saudara? Karena waktu berubah itu saudara, itu membutuhkan pengorbanan. 1 Timotius pasal 4, 7-8. Tetapi jauhlah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Ini kita ini orang Sumatera suka kali dongeng-dongeng. Ya, suka kali, waduh ini dunia semua ini. Hati-hati saudara. Latihlah dirimu beribadah, ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau Anda saudara melatih, ada pernah fitness, ada yang fitness di sini? Ada yang fitness? Nge-gym? Gym? Atau udah gym, bener-bener gym saudara? Ya tuh, wah ya kan tuh, wah gini ya kan. Sekarang ada di TV itu, maaf ya ada klip di YouTube itu ada orang India yang supaya perutnya six pack ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baik, kalau saya one pack saudara, jadi maklum lah ya. Ya tapi kalau dibuka ya one pack juga saudara. Saudara dilatih. Saudara tahu ketika Anda ingin mendapatkan suatu postur tubuh dan sesuatu yang membuat tubuh itu nampak, postur tubuh apa namanya ya? Bukan mantap juga, apa sih namanya? Ideal, tubuh ideal saudara. Maka harus melatih. Yang pertama, jangan makan banyak. Gampang atau susah? Susah. Apalagi di Batam, buset dah, makanan berjejer. Fuyung hai, sarong hai, semua ada saudara. Oh gak gampang tuh, berkorban loh Pak. Mata bisa melotot Pak, gini Pak. Gak makan saudara. Ini naik saudara. Biasa makan. Nah kemudian Anda harus sudah mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Putih telur itu ya kan, cuma putih telur kan gak enak, tapi memang harus makan terus itu. Kemudian saudara harus tidurnya cukup, betul kan? Apalagi banyak hal yang harus kita korbankan untuk meraih satu idealisme tadi. Saya percaya kalau sudah jadi, waduh, orang bilang susah suit. Orang lihat, waduh. Mata tertuju kan. Kalau misalnya Bang Freddy sini udah badannya kayak six pack tadi. Orang anak muda pun gimana caranya Bang? Dia gak tahu berkorban. Enak aja lu mau langsung 7, 8 gitu ya. Emang gampang bikin 8. 1 aja susah. Tapi percayalah, kalau kita latih, baik memberi persembahan-persembahan kepada Tuhan. Itu latihan. Perpuluhan, ucapan syukur, itu dilatih. Saya memberikan perpuluhan pertama kali dari angka 1000 Pak Gembala. Saya cita-cita dengan Bang Johannes, saya pertama kali masuk gereja ini, saya duduk di belakang. Saya lihat para senior, saya duduk di belakang anak kuliah yang gak tahu apa-apa. Duduk. Waduh, gereja Medan Plaza besar. Waduh, minder juga saudara. Kemudian diajari firman, memberi. Saya dapat gaji sebagai pembersih gereja waktu itu. Gaji saya cuma 100.000. Saya bersih-bersih gereja pagi. Saya bangun cepat, saya beresin semua. Saya atur lah semua. Jadi mandor lah.
Dari kamar mandi sampai parkir kita mandornya saudara. Yang penting jemaat menikmati hadirat Tuhan. Nah bapak-bapak nggak tahu nih kerja kita apa kan? Yang cuman bapak tahu wangi. Yang wangi bikin siapa? Yang malaikat. Tiba-tiba malaikat nyemprot-nyemprot gitu di sini. Enggak, mana bisa. Tiba-tiba ada yang susun-susun kabel, malaikat gulung-gulung kabel. Mana ada saudara? Ya ada yang gulungin tuh. Hamba Tuhan. Maka datang ke rumah Tuhan, hargai Tuhan. Karena ada hati-hati hamba Tuhan yang cinta Tuhan di tempat ini. Saya beri 10.000. Sampai saya lihat di papan itu, saya lihat saudara itu apa namanya, mading 200.000, 2 juta, ya kan? Berapa lagi? 500.000, 300.000, saya 1.000. Sampai kadang-kadang kalau ada ini saya tutup-tutupi saudara di asar supaya nggak nampak gitu. Tapi nggak apa-apa, lama-lama saya pikir, mau segitu so mau bilang apa? Tapi sekarang nggak mungkin lah 1.000 Pak, udah ada aja Bapak nih. Wah, lebih, kelipatannya lebih besar. Kenapa saya berikan, saudara tahu? Karena dia berkorban untuk keselamatan saya. Kalau saya beri pun nggak mengurangi, saya nggak makan, saya juga nggak bisa juga tetap happy kok. Nggak mengurangi kebahagiaan kita dengan memberi 1/10 saudara. Karena di luar sana media ini agak ngaco saudara. Benar. Benar saya ngomong, kenapa? Karena kita harus bedakan mana persembahan kepada Tuhan, mana persembahan kepada rumah Tuhan, mana persembahan kepada orang tua. Anda harus bedakan itu. Anda tidak bisa menyamakan kalau saya orang tua itu Tuhan. Oh nanti dulu. Kalau Anda memberi Tuhan itu kewajiban Anda, anak memberkati orang tua. Kalau nggak memberi Anda pun kualat saudara. Tapi untuk Tuhan itu konteksnya berbeda. Maka gereja kita ada pos pembangunan, perpuluhan, diakonia, ucapan syukur. Ada pos-posnya. Baik saya gembala, saya kontrol itu saudara. Oh ini posnya, saya lihat yang diakonia nggak disentuh, yang lainnya silakan mau untuk kebutuhan Tuhan. Mengapa saudara? Ketika kita mengalami perubahan itu gak gampang. Saya waktu berjuang, masih kuliah turun naik angkot, sadu pintu belakang Pak. Bayar dari ketok dari apa? Bang berhenti bang. Saya harus kumpulkan uang. Tapi saya lihat, Tuhan bekerja. Akhirnya naik 200.000 naik gajinya. Naik lagi lompat, 600.000 naik, boom. Naik angka 1, naik, boom, naik saudara. Kenapa? Karena kesetiaan kita, pengorbanan kita tidak pernah sia-sia. Karena baik untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu. Kebaikanmu Tuhan, sertai langkahku. Kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan, sertai hidupku. Aku berserah, aku menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan, sertai langkahku. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Yang ketiga saudara, karena perubahan itu saudara menguji ketahanan saudara dan kita. Perubahan itu akan menguji saudara. Apa Anda mau atau karena kenapa saudara? Roma pasal 5 ayat 4-5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketahanan kita. Sesuatu yang akan kita lakukan ke depan saudara. Mungkin ada banyak ujian-ujian yang kita hadapi saudara. Tapi Anda tetap bertahan. Sebab mengapa? Ada Roh Kudus. Ada Tuhan Yesus bersama saudara. Yaminkan dan lakukan itu. Dan biarlah dia dalam hatimu. Seperti hari Natal tanggal 29. Kristus ada dalam hati saudara. Dan Anda pasti akan sujud menyembah berserah kepada dia. Apapun yang terjadi. Ketahanan saudara akan menimbulkan suatu kesaksian bagi orang lain.
Kesaksian kita saudara bukan hanya ketika diberkati saja. Ketika Anda mengalami tekanan, Anda kuat, itu kesaksian yang luar biasa juga. Anda sakit tapi berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan hari kau mengalami sesuatu tindakan, Tuhan terima kasih. Orang berkata, kenapa lu kuat bro? Kenapa lu bisa survive? Kenapa kau bertahan? Kau tetap berdiri kuat, kenapa? Karena Tuhan saya percaya. Orang bilang, wih kok bisa ya? Saya aja Pak, saya udah semua punya tapi saya enggak seperti Bapak. Karena ada Tuhan yang beserta dengan saudara. Amin saudara. Jadi siapa yang berubah? Dimulai dari siapa? Ayo colek kanan kiri ya. Atau berikan satu sentuhan kasih bilang, kamu yang berubah dulu. Unang imana, hodo kau. You, not him, his, he. You, only you. Katakan you saudara. You saudara. Amin saudara. Dimulai dari kita. Kapan saudara? Sekarang. Now. Dan tarso atau besok atau so good. Tomorrow never die. Itu James Bond saudara. Saudara harus tahu bahwa mulai sekarang kita harus berubah. Bilang kanan kiri, ayo sekarang yuk kita berubah sama-sama yuk. Ayo sama-sama yuk. Bilang sama-sama, bilang kan, ayo sama-sama kita berubah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu saudara, apa yang kita lakukan? Berpikirlah positif. Bilang berpikir positif. Ya, berpikir positif. Ya. Karena mengapa saudara, itu ada gambar lucu. Ada ayunan, mau bunuh diri sebenarnya dia itu. Ada gantolan di situ ya, ada pohon apalah di situ ya. Tapi ternyata bukan mau bunuh diri saudara, tetapi menyembunyikan saudara. Ada orang sekarang mau bunuh diri aja kerjanya. Mati mau. Sikit-sikit mati betulan buat rasa. Gak boleh bilang gitu. Bilang hiduplah aku hidup gitu. Kalau Anda hidup, semua hidup. Anda mati semua saudara. Keluar aja lah kulah. Gimana sih? Ya kok keluar aja lah. Gak tahan aku, ya sudah. Gak suka dengan dia, ya gimana aku pun gak suka dengan kau. Caranya sama-sama gak suka aja kita ini. Tapi kita harus tahu bagaimana memperlakukan sesuatu itu tidak membuat kita menjadi tertekan tapi kita menjadi happy saudara. Amin. Bilang kanan kiri, ini kok kanan kiri terus, emang kanan kiri saudara perlu dikasih tahu. Kadang lupa dia, bilang kanan kirimu, ya happy aja lah ya. Jangan apa kali ya kan. Melayani pun ya udah melayani. Saya pun tertekan ya kan. Tapi happy aja gitu loh. Amin saudara. Ya, kita datang beribadah yang datang aja ibadah. Lepas semua. Amin. Urusan rumah jangan bawa kemari ya. Urusan dapur apalagi bawa kemari. Gak ada urusan dengan kita ya. Kita berurusan dengan Tuhan, Allah yang dahsyat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berpikirlah positif. Pikirkan yang baik tentang Tuhan. Yang kedua, jangan menyerah. Bilang kanan kiri, jangan menyerah. Iya, waktu dia nyongkel saudara. Tinggal sedikit lagi. Ya. Sotik naik, little bit sedikit lagi saudara. Aduh udah dapat emas, permata, berlian dan sebagainya saudara. Tapi kalau udah menyerah, jangan emas permata saudara. Air mata yang datang terus. Tapi tahun depan bukan air mata, ada permata yang Tuhan berikan kepada kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan menyerah. Amin saudara, maju dengan Tuhan. Saya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan luar biasa. Maka saudara agen perubahan yang di dalam kitab, saya kasih contoh kepada saudara dalam Alkitab. Agen perubahan itu ada Petrus, ada perempuan Samaria, ada Paulus. Dengan singkat, bahwa Petrus pecundang lari dari panggilannya, diingatkan Tuhan the second calling, panggilan kedua. Kemudian Petrus mengaku dan dia kemudian menjadi rasul yang mati dan dia rela seperti Tuhan walaupun dalam kondisi yang terbalik di salib.
Mujizat seperti dilakukan Yesus dilakukan oleh Petrus. Dan dia pemimpin para rasul yang sangat berani dan diperhitungkan oleh rasul-rasul yang lain. Yang kedua adalah perempuan Samaria. Perempuan yang berdosa, memiliki suami banyak. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan di sumur Yakub, suatu kali cerita dalam kitab Kisah Rasul dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, maka saudara, perempuan Samaria hidupnya berubah dan seluruh kota keluarganya datang kepada Tuhan. Diawali dengan apa? Penyembahan kepada Allah. Petrus diawali dengan apa? Bersaksi untuk Injil. Dan ketiga adalah Paulus dengan singkat Filipi 1, hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Paulus seorang penganiaya. Anak Tuhan ketika berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi saudara. Paulus yang rela mati untuk satu nama, Yesus Kristus atau Kristus Yesus yang menjadi Tuhan atas hidupnya. Agen perubahan. Maka saudara, tiga tokoh ini, Petrus, perempuan Samaria, Paulus, dikhotbahkan seluruh orang Tuhan, para pendeta-pendeta, bagaimana mereka menjadi agen perubahan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda baca cerita mereka ini, enggak mudah memang. Tapi ketika roh Tuhan bersama mereka, Tuhan memberkati mereka. Bapak Ibu, Allah menghargai perubahan hidup saudara. Allah menghargai prestasi saudara. Banyak orang mengalami prestasi, gemilang, kelimpahan, jabatan, tetapi tidak disertai dengan kehendak Allah. Ini pun menjadi sia-sia. Tapi mereka tidak sia-sia. Nama mereka dicatat di dalam surga. Bahkan suatu kali ketika Yesus berada di gunung kemuliaan, saudara, kita lihat bagaimana saudara Petrus melihat Tuhan itu sendiri. Bagaimana Petrus juga sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Dan perempuan Samaria diingat sebagai suatu gambaran penyembahan yang kita lakukan di gereja ini. Dan Paulus sebagai penginjil, di mana gereja menginjil kepada seluruh dunia. Katakan amin. Biarlah Bapak Ibu pulang dari sini Anda berubah. Ada perubahan yang dahsyat. Karena di bulan ini juga Tuhan memberikan satu tema besar bagi kita. Biarlah keluarga kita juga berubah dan mengalami kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Di tahun ini biarlah keluarga kita mengasihi Tuhan. Jadikan rumah Anda sebagai rumah Tuhan. Amin saudara. Jadi rumah Tuhan. Jadikan rumah Anda sebagai rumah Tuhan. Di mana Tuhan ada di sana. Dengan singkat. Kemudian saudara yang kedua. Jadikan keluarga Anda melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan jiwa anak siap keluarga kita. Tapi Tuhan yang akan menyertai mereka. Menyertai kita. Maka anak-anak di rumah sering-seringlah ngobrol tentang Tuhan. Maka di rumah saudara sering-seringlah tunjukkan kasih dalam rumah. Bangunlah prinsip-prinsip firman Tuhan dalam rumah. Dorong anak-anak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ajarkan anak kita untuk mengetahui firman Tuhan. Itulah keluarga yang penuh kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Dan yang ketiga, jadikan rumah Anda benar-benar rumah. Bukan house. Tapi rumah. Amin saudara. Rumah di mana saudara? Tempat tinggal yang nyaman. Amin. Damai. Kasih. Suasana keluarga. Saling melayani. Saling berdoa. Kemudian saling mengasihi. Saling mengampuni satu dan yang lain. Pada tahun ini saudara keluarga kita. Rumah kita menjadi tempat di mana Allah bersemayam. Dan rumah menjadi tempat home di mana kenyamanan, kasih Tuhan dan suasana keluarga yang memberkati kita. Amin. Anda mau diberkati Tuhan? Anda mau berubah? Anda mau bersama dengan Tuhan? Kita berdiri bersama-sama dan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kiranya Engkau memberkati aku. Engkau memberkati aku. Dan memperluas. Dan memperluas daerahku. Daerahku. Dan kiranya tanganku Tuhan. Dan saya jemput Pak Gembala untuk maju memberkati kami. Daripada
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Berterima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Darsono yang sudah melayani sangat lama dari tahun lalu sampai tahun ini, tanggal 29 Desember dan 2024 sampai 1 Januari 2025. Haleluya. Hamba Tuhan yang luar biasa, kami sangat diberkati. Beri aplaus sekali lagi untuk hamba Tuhan yang luar biasa ini. Haleluya. Dan saya melihat wajah-wajah pemenang. Haleluya. Tidak ada yang ketinggalan di tahun 2024. Semua melewati 2024, masuk ke 2025. Engkau adalah pemenang. Amin. Lagi-lagi ke kiri ke kanan, katakan engkau adalah pemenang. Haleluya, puji nama Tuhan. Tadi sudah disinggung mengenai persembahan awal tahun. Ya, nanti kita akan umumkan kapan dilakukan. Tapi Bapak Ibu kalau sudah mau memberi silakan. Saya sudah mulai mempersiapkan juga. Nanti akan ada aba-aba ya dari gereja kapan kita memberi. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ada sedikit berita gembira. Tadi sudah dinubuatkan oleh hambanya kita akan mengalami hal-hal yang baru dan spesifik disebut kendaraan baru. Ya, dan gereja Tuhan tahun 2025 ini mendapat kendaraan baru. Tepuk tangan meriah. Tuhan bisa ditampilkan. Haleluya. Kecil kali mobilnya, agak besar dikit. Oh, ke sini besar. Ya, mobil yang bukan yang baru tapi sangat baru, tidak sampai 20.000 kilometer. Kita diberikan harga spesial oleh Pak Yunus. Beri tepuk tangan untuk hambanya. Kita berdoa, hamba Tuhan ini suka memberi, ya kita nikmati ini, maka usahanya akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Buka cabang di mana-mana, amin. Haleluya. Tidak kebetulan mereknya Wuling ya. Artinya kita harus menjangkau lebih banyak orang Chinese ya. Bekerja Tuhan di tempat ini supaya komplit. BCP-nya komplit ya. Batak Cina poinnya itu komplit begitu ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sudah bagi juga hadiah Natal tahun baru untuk anak-anak sekolah minggu. Sedang dilakukan mungkin ya, yang belum mendapat anak bapak ibu yang ingin sekolah minggu atau sudah sekolah minggu lapor ya, nanti kita siapkan hadiahnya ya. Dan yang berprestasi jangan lupa datang tanggal 5, kita akan bagikan hadiah buat pelajar-pelajar yang berprestasi di gereja kita. Sekali lagi tepuk tangan bagi nama Tuhan. Baik, itu adalah tambahan pengumuman. Kita saat ini akan masuk dalam perjamuan kudus di awal tahun ini. Ini adalah yang baik untuk kita lakukan. Kita masuk tahun baru bersama Tuhan dalam persekutuan yang indah bersama Dia dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan Engkau sungguh baik. Engkau sudah membawa kami memasuki tahun yang baru, maka kami mengawali tahun ini dalam persekutuan bersama Tuhan. Tuhan akan melayakkan kami. Kuduskan kami ya Tuhan, segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan, yang melayani Tuhan kuduskan, yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus juga Tuhan kuduskan. Haleluya. Supaya kami tidak mengalami hukuman karena tidak mengikuti perjamuan kudus secara benar, tetapi sebaliknya kami akan melakukan dengan benar, maka berkat perjamuan kudus akan kami terima pada pagi siang hari ini. Haleluya. Tuhan begitu baik. Dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Mari dengar firman Tuhan, angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Cawan di tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur, mengucap syukur. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Aku percaya Tuhanku asyik, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Haleluya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita tidak tahu tahun yang baru itu seperti apa. Tetapi yang kita perlu tahu, Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang bekerja akan naik ke level lebih tinggi. Akan dipromosikan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang melakukan usahanya akan bertambah besar di tahun yang baru ini. Akan buka cabang di mana-mana. Haleluya. Di nama Tuhan. Yang sekolah diberi hikmat oleh Tuhan. Tahun ini berprestasi. Amin. Haleluya. Melayani Tuhan. Memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Yes. Haleluya. Mendoakan khusus kalau ada yang sakit ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Di tahun yang baru ini bangkit dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur mendengar banyak kesaksian Tuhan sudah menjamah umat-Mu. Kami bersyukur di tahun ini kami akan mendengar lebih banyak lagi orang disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang rindu memiliki anak ya Tuhan, tahun ini diberikan anak ilahi daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang susah ditolong oleh Tuhan.
Tidak ada miskin lagi. Semua diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memahkotai tahun 2025 dengan kebaikannya bagi Bapak Ibu semua, Amin. bagi saudara-saudari semua akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Salam kiri kanan, katakan Happy New Year. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita angkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Again, Happy New Year. God bless you. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.